Shalom adik-adik, apa kabar nih? Cici yakin semuanya bakal baik-baik aja kan? Semuanya tetap stay di rumah kan? Sama nih, Cici sama Ko Jackson juga tetap di rumah aja, nggak kemana-mana. Nah, adik-adik juga jangan kemana-mana ya, karena adik-adik tahu kan kalau adik-adik keluar dari rumah itu sama aja bahaya. Lebih baik kita di rumah. Nah, Cici juga yakin kalian semua pasti udah kangen banget mau ibadah sekolah minggu kan? Hari ini Cici akan bawain cerita dan nyanyi untuk adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah juga ikutin ya. Adik-adik nyanyi di rumah pakai gerakan. Sebelum kita mulai ibadah kita ada baiknya untuk berdoa dulu ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktumu pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua berkumpul sama-sama Tuhan, kami ingin ibadah Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak yang baik, kami bisa beribadah dengan baik, dan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan nyanyi pujian yang Cici yakin adik-adik tuh udah kangen banget. Kita akan nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi kita ulang. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, sekarang kita udah selesai nih memuji Tuhan. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita ada baiknya untuk berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi sesuatu yang baik buat kami Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini ceritanya itu tentang Daud menjadi gembala domba. Coba, siapa di sini atau siapa adik-adik udah pernah dengar belum cerita tentang Daud menjadi gembala domba? Nah, kalau misalnya belum, nah sekarang kan adik-adik ada di rumah nih. Adik-adik bisa ambil Alkitab adik-adik untuk buka ayat Alkitabnya. Nah, coba Cici kasih waktu 5 detik buat ambil Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang adik-adik bisa buka di 1 Samuel 16 ayat 33 sampai 36. Ceritanya itu tentang apa sih, Ci? Nah, ceritanya itu tentang Daud. Nah, adik-adik bisa baca di rumah ayatnya itu di 1 Samuel 16 ayat 33 sampai 36. Sekarang kita akan masuk ke ceritanya. Daud menjadi gembala domba. Nah, pertama, Daud itu punya ayah. Siapa sih namanya ayahnya Daud itu? Ayah Daud bernama Isai. Kenapa Daud bisa menjadi gembala domba? Karena ayahnya Daud ini, si Isai ini, punya banyak domba adik-adik. Jadi, si Isai ini nyuruh Daud untuk menjadi gembala dombanya. Karena Daud adalah anaknya Isai. Jadi, dia bilang ke Daud, ayahnya ngomong, Daud, bisakah kamu menggembalakan domba-domba ayah? Seperti itu ceritanya. Nah, Daud ini
menggembalakan domba ayahnya itu. Setelah itu, orang yang menjaga domba itu, tadi kan sudah bilang, orang yang menjaga domba itu disebut dengan gembala. Jadi dengan kata lain, Daud itu adalah seorang gembala. Nah, Daud itu gembala dari domba siapa tadi? Domba ayahnya. Jadi dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Ayahnya itu adalah Isai. Selanjutnya, Daud dan domba-dombanya itu selalu bersama. Jadi Daud itu kalau dibilang, kalau bahasa sekarangnya itu, Daud itu udah kayak temenan gitu sama domba-dombanya. Jadi Daud selalu sama-sama sama domba-dombanya karena Daud adalah seorang gembala, dan Daud adalah seorang gembala yang baik. Jadi dia selalu sama-sama domba-dombanya. Jadi dimanapun ada Daud, di situ ada domba-dombanya, adik-adik. Jadi Daud itu menggembalakan dombanya dengan sangat baik. Nah, tiba-tiba saat Daud sedang menggembalakan dombanya itu diserang oleh seekor singa. Jadi singanya itu datang pas Daud lagi memberi makan domba-dombanya di padang rumput. Pas Daud biarkan domba-dombanya makan, Daud beristirahat sebentar. Tapi pada saat Daud beristirahat, ternyata ada seekor singa datang. Lalu singa itu mengejar domba-dombanya sampai domba-dombanya itu ketakutan, adik-adik. Jadi kalian bisa bayangin nggak, domba itu pasti lebih kecil kan dari singa. Jadi kalian bisa lihat domba yang lemah, yang kecil gitu diburu oleh seekor singa yang besar, yang kuat. Jadi singa itu sama domba gak mungkin bisa menang dombanya. Jadi pasti si singa itu yang akan menang. Nah, maka dari itu si dombanya itu ketakutan. Jadi seekor singanya menyerang sekumpulan dombanya si Daud itu. Nah, setelah itu si Daud yang sedang beristirahat itu, dia berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Jadi pas lagi mau dimangsa nih domba-dombanya, si Daud itu yang lagi istirahat tiba-tiba langsung berlari kencang karena melihat domba-dombanya itu ingin diserang dan domba-dombanya itu ketakutan. Tadi kan Cici udah bilang, kalau misalnya Daud sama domba-dombanya itu sangat dekat, jadi Daud sudah menyayangi domba-dombanya sama seperti dia menyayangi temannya gitu. Jadi ketika domba-dombanya diserang, si Daud ini langsung berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Nah, kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ketika si singa itu mulai mendekat nih, jadi pas si Daud kejar, si singa itu kan hewan yang buas gitu, hewan yang kuat. Jadi singa itu gak ada takutnya, jadi si singa itu malah mendekati Daud. Nah, ketika si singa itu mendekati Daud dengan cepat memukul singa itu sampai singa itu akhirnya jatuh, adik-adik. Coba kita bayangkan kalau misalnya Cici dikejar sama singa, pasti Cici bakal ketakutan dan pasti Cici bakal kalah kan. Nah, maka dari itu kita bisa lihat betapa hebatnya Daud. Ketika singa itu malah menyerang Daud itu malah memukul singa itu sampai singa itu akhirnya jatuh. Singa itu akhirnya nggak berani ngapa-ngapain lagi, adik-adik. Nah, karena singa-singanya itu udah dipukul, istilahnya sudah diusir sama Daud, kira-kira apa yang terjadi? Nah, akhirnya Daud itu berhasil menyelamatkan dombanya, adik-adik. Jadi domba-dombanya itu semuanya akhirnya berhasil diselamatkan oleh Daud karena Daud sudah memukul singa itu dengan berani. Jadi Daud udah mengusir singa itu dengan berani, maka dari itu domba-dombanya jadi selamat. Jadi Daud juga bahagia, Daud senang karena domba-dombanya itu selamat. Karena kan buat Daud itu domba-dombanya adalah hal yang berharga, karena Daud sama domba-dombanya udah sangat dekat. Makanya ketika Daud sudah berhasil mengusir singa itu, Daud tuh sangat senang dan akhirnya dia lari ke dombanya, lalu dia memeluk domba-dombanya itu. Nah, ceritanya sampai di situ. Nah, kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya itu ada di Mazmur 23 ayat 1. Yang bunyinya adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Jadi ibaratnya kita ini adalah domba-domba, dan Tuhan itu adalah gembala kita, sama seperti Daud menggembalakan domba-dombanya. Begitupun Tuhan akan menjaga kita dari apapun itu, sama seperti Daud menjaga domba-dombanya. Jadi Daud aja bisa mengusir singa untuk menjaga domba-dombanya. Tuhan pun pasti akan menjaga kita, karena kita adalah domba-dombanya yang berarti buat Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memberikan kita kelegaan atas semuanya. Jadi adik-adik jangan khawatir akan semuanya, karena Cici yakin Tuhan akan selalu melindungi kita dan menjaga kita, sama seperti Daud sudah melindungi dan menjaga domba-dombanya. Karena buat Tuhan kita adalah dombanya, dan Tuhan adalah gembala kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita. Nah, buat adik-adik jangan lupa ya dihafalin ya, ayat hafalannya di Mazmur 23 ayat 1. Cici bacain sekali lagi ya biar nggak lupa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, buat adik-adik jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Nah, Cici punya pertanyaan buat adik-adik. Tadi kan kalau adik-adik udah dengerin nih cerita yang Cici ceritain tentang Daud adalah gembalaku. Daud adalah gembala yang baik. Ya, tadi ceritanya. Ya, Daud menjadi gembala domba. Nah, kalau adik-adik udah dengerin nih, benar-benar dengerin cerita Cici dari awal sampai akhir, pasti adik-adik tahu apa jawaban dari pertanyaan Cici. Nanti kalau misalnya kalian bisa jawab, pas nanti kita ibadah sekolah minggu lagi, Cici akan kasih hadiah buat adik-adik yang bisa jawab. Nah, coba. Jadi nanti misalnya hari Minggu ini ceritanya apa nih, adik-adik catet. Oh, pertanyaan dari Cici ini, terus jawabannya ini. Jadi nanti pas masuk sekolah minggu lagi, Cici bisa periksa jawabannya benar atau enggak. Nah, pertanyaannya tadi di awal cerita Cici itu ada bilang Daud adalah anak dari siapa ayahnya, yo. Tadi yang ayahnya ini punya banyak sekali domba, makanya ia menyuruh Daud untuk menggembalakan dombanya. Nah, nama ayahnya itu siapa? Kalau adik-adik tahu, nanti adik-adik bisa jawab. Terus nanti dikasih tahu lagi pas masuk sekolah minggu. Jadi nanti selama masuk sekolah minggu nih, Cici akan tanyain waktu libur. Cici kan pernah cerita misalnya berapa kali. Cerita yang awal tuh tentang apa? Pertanyaannya apa? Yang kedua apa? Nanti kalau misalnya jawaban adik-adik benar, Cici akan kasih hadiah buat adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa tahu jawabannya. Nah, ceritanya sampai di sini. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Terus adik-adik tetap di rumah aja ya, supaya semua keadaan bisa menjadi balik lagi. Jadi kita bisa sama-sama kumpul di gereja buat beribadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Daud menjadi gembala domba. Tuhan, biarlah kami juga bisa menjadi domba-domba yang baik Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami, dan kami yakin dan percaya Engkau adalah gembala yang baik untuk kami. Jadi kami tidak perlu takut dan khawatir akan semuanya, karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, terus ajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah segala sesuatu hal yang terjadi saat ini bisa cepat berlalu, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.